السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم لا تصيبون Allah. وما آية ربهم رضي Subhanallah. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتي يستهزئون Allah. ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irham Prasetyo yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga insya Allah ya. Dijelaskan langsung aja. Ya, menjawab secara selanjutnya yaitu yang pertama sambutan dari Ketua KHI yang dalam ini akan disampaikan oleh Saudara Irman Sang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Rizal Sang, teman-teman panitia. Yang saya hormati, selamat datang juga Pak Ustadz Arif. Selamat bergabung di malam hari ini. Mohon maaf ada keterlambatan acara karena alhamdulillah kami juga melaksanakan taraweh di ini ya di Meksiko. Jadi agak terlambat waktunya. Jadi mohon maaf Pak Ustadz untuk terlambatannya. Insya Allah walaupun dengan waktu larut ini, semoga kita mendapatkan hikmat acaranya, mendapatkan ilmu. Di sini kita ingin sharing ilmu. Terima kasih juga untuk The Irham ya. Alhamdulillah Sigoy hebat hajinya ya. Terus dilanjutkan. Bagus sekali ngajinya. Terima kasih untuk yang saya kasih juga untuk Senpai Paci. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya walaupun ya pada awalnya kita itu merencanakan kegiatan itu untuk langsung bertemu ya, untuk bertemu secara kontak langsung, tapi dikarenakan keadaan tempat kerja yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan kontak secara langsung, akhirnya kita melakukan perubahan kegiatan melalui secara online atau daring.
yaitu melalui Zoom. Walaupun kegiatan pada malam hari ini melalui Zoom, semoga kita mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kita hanya niat ke waktu-waktu mencari ridhonya Allah, mendapatkan mencari pahala untuk mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan. Mungkin sekian dari saya, sudah banyak kata untuk Ustadz Arif dan De Irham untuk santai pagi. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan keberkahan di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Irman Sang atas sambutannya. Kemudian selanjutnya sambutan dari perwakilan Dewan Pengawas HKAI yang akan disampaikan oleh Eka Sang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk acara ini. Sangat disayangkan, yang saya hormati Bapak Ustadz Arif Wijayanto, salam kenal dari kami, anggota KKHI yang ada di Osaka. Sebenarnya acara ini diniatkan untuk tatap muka, namun karena ada suatu halangan, maka acara ini dijadikan menjadi daring. Sebenarnya kami semua antusias menyambut kedatangan Ustadz juga, bertemu tatap muka teman-teman, namun karena adanya suatu hal yang tidak memungkinkan, maka di acaranya diubah menjadi daring. Tapi tidak mengurangi antusias teman-teman di sini dalam mengisi kegiatan Ramadan di tahun ini. Semoga semua berkahnya dilimpah curahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya benar ingin sangat mengucapkan terima kasih kepada semua panitia. Semoga lelahnya menjadi ilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Allah. Mungkin itu saja teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Eka Sang atas sambutannya. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Arif Wijayanto. Sebelumnya saya kembalikan kepada Ridho Sang. Baik, terima kasih Rijal Sang. Saya akan menjelaskan sedikit biodata mengenai Ustadz Muhammad Arif Wijayanto. Beliau berumur 45 tahun dan saat ini sebagai Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Kansai atau Prim Kansai yang didirikan sejak 30 Oktober 2020. Kemudian beliau juga Direktur IPAN Syadan Houjin Muhammadiyah Jepang dan beliau juga member sertifikasi halal Jepang Halal Service. Kegiatan kerja umum handling 2 kumiai yaitu Kinkyo dan tim terkait Jisusei, kemudian 1 TSK terkait TG dan perusahaan outsourcing yaitu Taisho, dan 1 sekolah bahasa Jepang bernama Basic Gakuin yang berlokasi di Taisoku. Kemudian juga beliau ekspor, import, dan halal project di SNI Jepang. Dan beliau ini ternyata sudah lama di Jepang ya, karena beliau adalah masuk Jepang itu pada tahun 98 bulan Agustus di Osaka, tepatnya di Sumenoe-eku Kitagaya ya. Ya, ternyata dekat Apato saya. Masya Allah, tetangga ya. Tetangga ya. Yoroshiku onegaishimasu. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Arif Wijayanto. Kepada Ustadz, saya persilakan.
Hai, terima kasih Mas Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Ini mohon maaf suaranya agak serak-serak basah. Suaranya terdengar ya? Insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, dan tak lupa sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada teman-teman semua, mulai dari panitia, kemudian pembinanya Mas Ihsan, kemudian ada tadi Eka Sang ya, Ridho Sang, dan semua teman-teman yang ada yang hadir pada malam ini dan mengizinkan saya untuk berbagi cerita di malam Lailatul Qadar ini ya. Hitung-hitung ini itikaf di Zoom walaupun cuma beberapa saat. Dan tadi alhamdulillah adik Prastio lantunan kiroahnya indah sekali. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiro. Semoga besarnya nanti tambah sukses menjadi qori ya. Dan qori itu Amin, subhanallah. bisa menjadi dakwah Amin. dimanapun berada. Suatu saat kalau udah besar, kalau bisa ke Subhanallah, Jepang, bisa jadi dakwah dai di Jepang, alhamdulillah ya. Kita tunggu Amin. insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah di malam ini ya, kalau secara hitungan sudah masuk 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Bagi mungkin teman-teman yang menggunakan metode hisab dalam kalender Islam global tunggal itu kan prinsipnya seluruh dunia satu matlak ya, sehingga dimanapun berada di dunia ini itu malamnya hitungannya sama semua. Jadi kalau seperti itu artinya malam ini menjadi malam ke-22. Tapi walaupun begitu juga teman-teman yang menggunakan Ru'yatul Hilal tetap masuk hitungannya di malam ini adalah malam 21 Ramadan. Jadi intinya prinsipnya adalah malam ini malam terakhir, 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Jadi perlu mungkin lebih kita giatkan lagi ya, lebih diperhatikan lagi untuk ibadah malamnya. Walaupun mungkin bagi kita teman-teman yang ada di Jepang agak kesusahan untuk itikaf di dalam masjid. Ya walaupun begitu tetap Lailatul Qadar itu juga tidak harus ada di masjid. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah malam ini temanya adalah bahagia dalam kebersamaan ya, ceritanya dalam bulan Ramadan. Tapi sebelumnya ya saya mohon maaf, ya saya di sini kalau dibilang Ustadz juga bukan Ustadz yang biasa-biasa aja, sama aja dengan teman-teman semua. Mungkin karena saya punya pengalaman yang sedikit lebih dulu ya, tentang terutama mungkin ini di Jepang ya. Jadi mungkin itu sedikit yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya share buat teman-teman semua. Seperti peribahasa bilang ya, tak kenal maka tak sayang maka tak bahagia. Tadi alhamdulillah sudah dikenalkan sama Mas Ridho. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi nama saya Muhammad Arif Wijayanto, kelahiran Pontianak, orang tua suku Jawa, tapi besarnya di Jawa Timur, di Mojokerto. Dulu waktu sekolah saya sering nonton film Osin, dan akhirnya waktu itu saya putuskan lulus SMA saya ke Jepang, gitu ceritanya. Dan alhamdulillah itu terkabul dan saya dapat berangkat ke Jepang. Cuman sayangnya kok begitu sampai Jepang, saya nggak ngeliat orang Jepang pakai kimono gitu kan. Terus nggak ada yang pakai baju kayak samurai gitu, ataupun rambutnya yang
agak botak, ada apa istilahnya kok orang Jepang bilang chongmage begitu ya. Ternyata nggak seperti itu ya. Ternyata mereka sama aja kayak kita kan bajunya begitu pada umumnya. Jadi agak sedikit shock juga waktu itu ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang baru yang saya rasakan tidak ada di Jepang, tidak ada di Indonesia, yang saya bisa rasakan di Jepang. Jadi senang sekali waktu itu ya bisa masuk ke Jepang. Dan di awal masuk Jepang itu dulu saya sebagai uh, Kenshuse istilahnya kalau zaman dulu ya. Jadi perusahaannya itu bergerak di bidang pengecoran logam, namanya Kurimoto Tekoso. Lokasinya di Suminoe-ku. Mungkin teman-teman tahu ya, di stasiun Suminoe itu kalau naik ke atas itu kan ada Boto Kyote ya kan, yang balapan bot itu. Nah sebelah kanannya lagi itu ada apa namanya tempat main bowling. Nanti ke kanannya lagi dikit, nah di situ lokasi perusahaannya. Sedangkan saya sendiri tinggalnya waktu itu di Kitakagaya. Jadi kalau naik kereta itu metro satu stasiunnya dari Suminoe-ku, dan pulang pergi naik kereta itu selama 3 tahun. Cuman karena jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal, itu saya kadang sering berangkat jalan kaki, pulang juga jalan kaki, tergantung mood pada saat itu ya. Jadi waktu saya diinformasikan sama Mas Rido, jadi terasanya kok natskasi banget ya, lama nggak dengar Suminoe. Karena sekarang saya bukan tinggal di Suminoe ya, Mas Isan ya. Saya sekarang tinggalnya di Matsubarashi. Jadi Matsubarashi itu kalau dari Suminoe itu sudah keluar dari, jadi kalau Suminoe itu kan masih dalam Osakashi ya. Kalau sekarang saya sudah di Matsubarashi, jadi di pinggiran. Kalau dari Tennoji itu mungkin sekitar 10-15 menit lah naik kereta api. Jadi agak sedikit minggir. Cuman saya kadang sering juga lewat ke sana. Kalau misalnya kita mau ke arah Nangko, mana itu saya sering lewat situ. Jadi kadang sering teringat ya kondisi di situ. Dulu waktu pertama masuk Jepang umur saya sekitar 20. Karena pada saat dulu itu aturannya di bawah umur 20 dilarang masuk Jepang. Karena visanya, karena dianggap belum dewasa. Tapi kalau sekarang ada aturan baru, umur 18 itu boleh, bisa masuk. Jadi ada sedikit perubahan aturannya, lebih mudah sekarang. Dan pada saat setelah saya masuk Jepang, waktu itu saya masuk bulan Agustus ya, bulan Agustus. Kemudian 4 bulan setelah masuk Jepang, saya dapat undangan dari Vyakuso untuk menghadiri acara Seijin Shiki di hallnya Suminoe Vyakuso itu, yang rencana tadinya kita mau buat acara ya, gitu di situ. Jadi ya sangat ini sekali ya, sangat natskasi itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya, kayak kangen banget, teringat sekali gitu dengan momen-momen pada saat itu ya. Jadi karena baru masuk belum tahu apa-apa sama otosang dari orang tua ya, orang tua perusahaan, dipinjemin baju jas, terus dengan berbekal bahasa Jepang yang skillnya cuma 4 bulan, nekat aja udah ikut masuk sendirian bareng-bareng sama anak-anak Jepang itu, ikut apa istilahnya ya, kayak semacam pengakuan bahwa sudah berumur 20 dan sudah dianggap dewasa begitu. Jadi setelah acara selesai, ya di situ akhirnya kita dapat beberapa teman, dapat kenalan. Nah, terus memang kalau nggak salah nggak ada sertifikat ya, tapi semacam ada kebanggaan tersendiri lah, dapat undangan resmi untuk mengikuti itu. Kalau sekarang mungkin jarang ya seperti itu ya, mungkin jarang. Dan kalau dihitung-hitung karena dulu masuknya 98 ya, memang nggak terasa 98 ya. Ya kalau sekarang umur saya sekitar 25 tahun setelah masuk Jepang, tapi hitungannya setelah masuk Jepang 25 tahun. Dan waktu itu kami berenam. Jadi di perusahaan kami dulu waktu itu juga cuman itu, nggak ada lagi, kami satu-satunya. Dan setelah baru beberapa kali masuk perusahaan, maksudnya berapa bulan masuk perusahaan, sempat timbul ada gejolak lah di perusahaan. Jadi para manajer produksi itu pada protes karena kenapa kok harus ada Kenshuse dari Indonesia. Jadi mereka takut kalau pekerjaan orang Jepang itu di take over sama anak-anak Indonesia waktu itu ya.
Jadi akhirnya kami adalah Kensuse pertama dan terakhir. Jadi sudah nggak nerima lagi waktu itu. Karena selain itu juga memang disebabkan ada masalah lain di tahun 98 yang Indonesia sendiri gonjang-ganjing, kemudian akhirnya perusahaan anak perusahaan Kurimoto yang ada di Indonesia itu dipindahkan ke Sasebo, ke Nagasaki. Tapi itu dulu ya. Sekarang aktualnya tanpa orang asing Jepang nggak bisa jalan. Kira-kira mungkin teman-teman sudah bisa merasakan ya. Apalagi di bidang kaigo, bidang kanggo, itu malah ada dulu itu pengumuman apa pernyataan dari pemerintah bahwa mereka itu akan sangat membutuhkan orang di bidang kaigo itu mencapai 30 ribuan orang hingga nanti dengan hitungan di Wah, tahun 2030. Jadi artinya orang Jepang itu mulai sekarang nggak akan bisa hidup tanpa ada tenaga asing yang bantu mereka. Seperti itu. Nggak beda dengan zaman saya dulu ya. Ditolak-tolak pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Hmm. Terus kalau misalnya mengingat bulan Ramadan pada zaman itu dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu sepi rasanya, menyedihkan ya, sepi. Nggak ada acara bukber bareng dengan teman-temannya pada jauh-jauh, nggak berdekatan. Terus kalau udah masuk suasana Lebaran itu, karena tahun pertama kita nggak punya cuti ya, jadi kita nggak dikasih izin cuti. Terus masjid itu jauh di Kobe. Jadi lokasi Suminoe dan Kobe itu kalau naik kereta bisa 2 jam kan kalau nggak salah ke masjid itu kurang lebih ya. Naik kereta 2 jaman. Jadi kalau mau sambil kerja kalau nggak cuti itu udah nggak mungkin ya. Akhirnya tahun pertama itu di malam takbiran saya pulang kerja sendirian sambil takbir sendiri sambil meneteskan air mata sendiri sambil ingat rumah sendiri. Jadi eh, jadi menyusuri apa sungai kecil di Kagaya itu ya suatu kenangan sendiri ya bagi bagi saya. Apalagi kalau misalnya ingat eh, kondisi waktu itu ya, semua serba jauh, semua serba nggak ada temennya. Jadi kalau misalnya saya melihat teman-teman Hamasaki ada, kalau nggak salah ada 50-an ya, 40-50 orang ya di situ ya. Jadi sangat bahagia sekali kalau menurut saya. Jadi bisa berbareng, bisa buat acara ketemuan, kemudian sholat pun kalau umpama mau sholat sendiri juga bisa kan sebetulnya. Kalau umpama terpaksa tidak ada tempat apa, tidak bisa ke masjid, alhamdulillah insya Allah kalau tahun ini sepertinya jatuh di tanggal 10 April ya. Memang kalau secara hisab itu 10 April, tapi kalau ru'yatul hilalnya kan memang kita harus lihat di malamnya ya, seperti apa, apakah bulan terlihat atau tidak. Tapi kalau melihat dari hitungan besarnya bulan, sepertinya udah besar. Jadi kemungkinan tahun ini sama insya Allah. Kelihatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kebetulan sama, jadi tempat sholat itu selain di Masjid Istiqlal, insya Allah teman-teman udah tahu ya, Masjid Istiqlal ya, Osaka itu, it- itu kan kapasitasnya mungkin cuma sekitar berapa ratus ya. Jadi kalau umpama berapa ribu orang datang kayak tahun kemarin ya, waktu sholat Id itu sampai kloternya berapa kloter, 6 kloter apa itu sampai hampir mendekati zuhur ya. Jadi apalagi kalau misalnya pas jatuh di hari yang sama, wah itu pasti akan lebih ramai lagi ya. Jadi dengan banyak pertimbangan memang akhirnya kami pun buat tempat sholat baru di mana di Tsurumi Ryokuchi. Di situ ada tempat sholat baru. Bukan baru sebetulnya ada tempat sholat, maksudnya yang dilakukan di tanggal yang kita laksanakan di tanggal 10 April. Jadi kalau barangkali teman-teman yang mungkin terlalu crowded di mana di Masjid Istiqlal Osaka bisa ikut ke mana Tsurumi Ryokuchi, kapasitasnya sekitar 1.000 orang, bisa ikut ke situ atau mungkin ikut ke Masjid Cibune atau Ibaraki, tapi ya otomatis kapasitas juga nggak terlalu besar ya di situ ya. Atau mungkin ke Kobe lebih jauh lagi, tapi itu ada beberapa alternatif ya. Enak sekarang banyak alternatifnya. Kalau zaman dulu mau ke Kobe aja jauhnya minta ampun, masjid nggak ada. Dia itu sangat ya sangat alhamdulillah sekali yang sangat betul-betul kita syukuri.
Apalagi di zaman itu smartphone nggak ada, Zoom seperti ini nggak ada, WA nggak ada. Kalau mau ngaji bulan Ramadan harus cari teman sendiri yang suka ngaji. Kalau ketemu nanti akhir pekan buat acara di taman, kita ngaji bareng-bareng di taman. Kadang ada orang Jepang datang bawa bir, monggo silakan diminum. Ya mereka kan orang Jepang nggak ngerti ya. Dia berbaik hati, ingin berbagi minuman kan. Dilihat anak-anak muda-muda pada duduk, ya, jadi dikira, oh lagi ngapain? Lagi belajar, oh belajar belajar apa Quran? Oh ini ada bir, saya beli banyak silakan. Ya, ya kita sampaikan dengan baik, terima kasih. Tapi kita nggak minum bir karena kita Muslim. Kita jelasin itu sebagai apa jalan dakwah juga ke mereka ya. Akhirnya diganti sama jus, sama mereka kan diganti jus yang lebih halal. Gitu. Itu pengalaman-pengalaman waktu itu ya. Saya rasa senang kebersamaan pada saat itu memang betul-betul sangat terasa sekali. Dan mungkin teman-teman juga merasakan betul di Jepang ini hidup itu betul-betul dipengaruhi oleh budaya yang sangat terkesan monoton. Jadi pagi berangkat kerja, bagi yang si pagi ya, ntar sampai sore, kemudian udah pulang waktunya pulang kerja, nggak langsung pulang dulu, mampir dulu ke supermarket, belanja dulu buat masak malam. Kadang kalau capek ya masak ala kadarnya, beli yang udah jadi. Ya kadang, yang penting ada nasi, ada sambel. Itu pun kalau ada kiriman ya kan. Ya, terus kemudian habis mandi, main game, tidur, besok bangun lagi. Jadi apa ya, rotasi-rotasi seperti itu tuh kita merasa seakan-akan ada sesuatu yang hilang di situ ya. Jadi apa itu yang hilang? Yang kalau kita rasakan rasa bahagia. Jadi rasa bahagia itu yang seakan-akan nggak nempel pada saat itu ya, kurangnya. Bahkan mungkin saat ini pun kalau umpama kita eh, masih dalam kondisi hidup yang monoton seperti itu, saya yakin pasti akan merasakan hal yang sama. Tapi mungkin kita juga sering berpikir, jadi yang dimaksud dengan bahagia itu sebetulnya apa sih dan bagaimana cara mendapatkannya? Karena sebetulnya kebahagiaan itu tujuan utama setiap orang. Semua orang pasti ingin bahagia. Dan saya yakin itu nggak perlu teori ya. Jadi semua pasti kepingin. Dan walaupun begitu, kita sebagai seorang muslim dapat melihatnya dalam rujukan di Al-Quran. Misalnya di surat An-Nahl ayat 97. Itu juga menyebutkan bahwa kehidupan di dunia itu di antara tujuannya adalah kehidupan yang hayatan thayyiban. Jadi kehidupan yang baik. Kalau menurut Ibnu Abbas, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Lantas, bahagia itu apa sih sebetulnya? Apakah bahagia itu sama dengan gembira? Kan begitu ya. Kalau menurut saya rasa itu dua hal yang berbeda. Karena kalau gembira itu lebih bersifat sementara, lebih bersifat fluktuatif. Jadi misalnya kita dapat HP baru nih. Mungkin dalam 1 hari, 2 hari, mungkin masih terasa rasa gembiranya. Tapi seiring dengan waktu, seminggu, sebulan, setahun, itu jadi hal yang biasa. Bahkan hilang gembiranya. Kalau dulu kita waktu pertama kali punya HP, waduh, megangnya hati-hati, mau naruh di tempat kotor juga hati-hati, apalagi yang mungkin baru beli iPhone 15 ya kan. iPhone 15 Max Pro, nabung-nabung kan harganya mahal tuh lumayan. Nabung setengah mati bisa terbeli, wah betapa senang hatinya kan. Naruh HP nggak mungkin sembarangan kan. Tapi kalau udah lama-lama, udah jadul, udah mulai kelihatan jelek, digeletakkan semua, jatuh pun dibiarin kadang kan. Oh biasa gitu. Jadi sifatnya itu seperti itu, gembira di awal ya, tapi itu bukan sesuatu yang bahagia. Jadi terus kemudian kalau gembira itu juga tidak mesti dengan hal-hal yang positif. Jadi misalnya saya gembira sudah menyakiti orang lain yang menurut saya dia tuh pantas disakiti. Karena mungkin dulu pernah nyakitin saya misalnya ya. Atau mungkin kita hanya kesal aja dengan sikapnya, dengan sifatnya, dengan kelakuannya. Akhirnya kita gembira kalau udah ngerjain dia gitu kan. Itu kan hal yang negatif ya.
tapi bisa gembira juga. Nah, dan gembira itu juga bisa bersifat material. Jadi misalnya saya dapat suatu proyek, kemudian proyeknya goal berhasil kan. Nah, itu juga sesuatu yang gembira kan. Tapi kalau bahagia itu lebih bersifat eh, tidak fluktuatif, jadi selalu stabil. Jadi grafiknya tuh lurus terus ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu mungkin bisa disebut dengan tumak ninah. Jadi selalu berada dalam kedamaian, dalam ketenangan. Dan tidak juga meletup-letup. Jadi diagramnya stabil terus. Dan tidak bersifat material. Karena kalau material itu memang bisa jadi pemicu kebahagiaan. Tapi itu bukan utamanya, karena dia hanya sekedar pemicu. Dan bahkan pada akhirnya sebetulnya kebahagiaan itu bukan berada di luar kita, tapi berada di dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya di antara fitrah manusia itu sebetulnya ada bahagia di dalam itu. Artinya karena itu suatu fitrah manusia, jadi kebahagiaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dicari atau diburu di luar sana kan, dicariin kemana-mana, bukan. Tetapi digali dari dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa membuat suatu kondisi di luar sana yang agar selalu membuat kita itu selalu semangat, yang gembira, tidak membuat sedih atau takut begitu ya. Itu kan nggak mungkin. Namanya juga manusia ya, pasti akan ada sesuatu yang nggak nggak cocok dengan kita. Ada aja tuh orang yang misalnya ngeselin kan di luar sana kan. Itu pasti ada yang seperti itu. Ya kayak namanya juga sungai ya. Ini bukan sungai di Jepang ya. Namanya sungai itu kan pasti ada aja yang lewat kan misalnya kan. Itu yang sesuatu yang tidak mengenakan misalnya seperti tai atau apa yang lewat. Kalau di Jepang nggak ada ya seperti itu ya. Karena kalau di Jepang nggak mungkin orang buang air besar di sungai. Karena kalau buang air besar di sungai kedinginan pasti beku. Apalagi musim dingin. Jadi artinya tuh maksudnya kita itu tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita itu di luar diri kita. Jadi termasuk juga menjadikan standar kebahagiaan kita itu dari orang lain. Nah, itu juga nggak bisa ya. Jadi misalnya contohnya ya gampangnya kayak oh orang itu bahagia karena mungkin istrinya cantik. Oh kalau gitu gue juga bisa dong bahagia kalau gue punya istri cantik misalnya. Itu belum tentu. Atau ada orang yang sukses kan. Kita lihat dia sukses. Katanya banyak, bisnisnya lancar. Berarti saya juga harus sukses dong agar bisa bahagia. Ya enggak juga. Karena tiap manusia itu kan diciptakan dengan ini ya, keunikannya sendiri ya. Jadi seperti misalnya kayak sidik jari kita ini kan sekembar-kembarnya orang itu nggak akan ada sidik jari yang sama, pasti berbeda. Nah, cuman kebahagiaan itu kan pada akhirnya tentang bagaimana kita melihat, menilai, dan menyikapi sesuatu tergantung dari itu. Karena kebahagiaan itu pada dasarnya adalah soal kedaulatan diri kita sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan sesuatu di luar diri kita. Baik orang lain, benda lain, ataupun di luar diri kita. Bahkan kesuksesan itu juga kadang malah bikin kita tidak gembira, malah bikin kita sengsara. Misalnya tadi sukses, bisnisnya lancar kemana-mana. Tapi ujungnya apa? Karena sibuk ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, akhirnya dia nggak punya waktu buat hobinya sendiri juga nggak bisa, mau wisata juga nggak bisa, mau kumpul keluarga juga susah, repot, harus tugas ke sana, tugas ke sini, ngurusin suksesnya, mau iktikaf ke masjid juga susah, ya kan? Mau kumpul ngaji juga susah, walaupun hanya Zoom,
yang nggak perlu harus datang ke tempatnya misalnya nih ya. Ya justru itulah. Bahkan malah ada juga yang karena suksesnya itu dia malah ketemu di suatu dunia ya, dunia yang malah menjebak dia masuk ke dalam kesengsaraan, bertemu dengan hal-hal yang tidak pas, yang akhirnya malah merusak keimanan dia, seperti itu misalnya. Jadi seperti itu. Dan tapi walaupun begitu, ketidaksuksesan juga ada peluang untuk tidak bahagia. Sukses juga belum tentu, nggak sukses juga belum tentu. Jadi misalnya karena dia tidak sukses, ujungnya apa? Dia ngeluh ke sana kemari, ya kan? Kemudian dia frustasi, melakukan hal-hal yang haram, mencuri, konsumsi obat terlarang, seperti itu. Itu kan ujung-ujungnya juga tidak akan membuat bahagia. Jadi artinya bahagia itu benar-benar tidak bergantung selain dari diri kita sendiri. Baik orang atau benda itu nggak ada hubungannya. Tapi soal bagaimana kita mengkondisikan pikiran dan hati kita. Jadi kalau dulu ada cerita psikolog namanya Viktor Frankl ya, dia sempat ngasih contoh suatu ketika ada seorang tua datang ke tempat dia dalam kondisi yang sedih. Jadi dia sudah lama sedih terus-menerus ya, sedih terus-terusan karena ditinggal meninggal istrinya yang sudah hidup puluhan tahun bareng sama dia. Terus waktu dia datang itu sama si Viktor Frankl diomongin, lu seharusnya kamu itu bahagia. Karena coba kamu pikir, kamu bayangkan, andaikan kamu yang meninggal duluan, kan justru malah istrimu yang hidupnya bakal sengsara tanpa dirimu. Jadi istrimu meninggal itu dalam kondisi bahagia karena kamu ada di sampingnya. Akhirnya begitu diomongin begitu ya, langsung, iya ya. Akhirnya cara berpikirnya berubah 180 derajat. Dan dia bisa tersenyum, dia bisa bahagia. Padahal sebutkan Viktor ini kan dia nggak ngasih apa-apa, hanya sekedar omongan aja. Dan aktual kenyataan bahwa istrinya sudah meninggal juga tetap aja meninggal kan. Jadi yang berubah adalah pola pandang dan pola rasanya terhadap apa yang dihadapi. Jadi karena bahagia itu sebetulnya murni dari bagaimana cara kita melihat, menilai, dan menyikapi sesuatu. Terus bagaimana misalnya ada suatu kecelakaan, apakah dengan kecelakaan itu juga bisa membuat kita bahagia? Bisa. Bila itu kita rasakan sebagai sebuah teguran atas kesalahan yang tidak kita sadari. Dan kemudian kita akhirnya menilai, bahwa ini sebagai starting point, titik awal kembali untuk memulai perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Dibawa ke hal positif. Akhirnya bisa bahagia. Dan begitu juga dengan sebaliknya, dengan kesuksesan material ya. Bila kita nilai dan kita sikapi secara persepsi dan rasa yang salah. Jadi kita sukses, kita berhasil. Tapi kita melihat itu dengan nilai dan persepsi yang salah. Misalnya apa? Akhirnya kita menjadi lalai, kita menjadi sombong. Justru itu akan jadi bencana. Dan nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia juga udah bisa jadi bencana. Ya kan, orang sombong itu kan ya paling tidak itu tongkrongannya dikit lah. Karena dianggap nggak asik sama teman-temannya kan. Nggak menarik kan. Nah, kalau temannya dikit kan ya merasa tersisih, merasa seakan-akan ya ini nggak akan bahagia kayak begitu kan. Itu. Jadi ya seperti itulah, bahagia itu memang pada akhirnya kita sebagai seorang muslim itu harus merasakan bahwa merasa ridho dan menerima segala ketentuan yang menimpa kita. Karena kita yakin udah berusaha, ya kita udah yakin, kita udah berusaha, kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, dan kemudian hasil yang diberikan oleh Allah lah itulah yang terbaik untuk kita.
Karena Allah pasti lebih tahu daripada kita apa yang terbaik untuk kita. Persis seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jadi beliau mengatakan, aku lebih suka yang terjadi pada diriku adalah apa yang bukan jadi kehendakku, tapi melainkan kehendak Allah. Karena pasti kehendak Allah itu lebih mulia ya, jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kehendak Sayyidina Ali. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para kekasih Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Jadi selalu bahagia. Karena dia selalu menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidupnya. Sehingga semua menjadi indah. Karena datangnya dari Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh sukses ya. Jadi setiap orang Islam itu ya tidak boleh memiliki cara pandang bahwa sukses itu nanti di akhirat saja, bukan. Tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Baqarah sendiri itu juga, kalau nggak salah ayat 25, kalau nggak salah itu ya. Itu juga orang yang berada di surga itu juga mengatakan bahwa kenikmatan yang dia terima di surga itu seperti kenikmatan yang pernah dia dapatkan dalam kadar yang lebih kecil di dunia. Artinya juga bahwa kenikmatan di dunia itu juga bisa kita nikmati dengan cara bahagia tadi. Dan sukses itu juga bisa mendukung kita untuk menjadi bahagia dengan dapat melakukan misalnya ibadah. Contoh misalnya haji. Haji perlu duit kan? Zakat perlu duit juga. Dan banyak hal yang dengan kesuksesan itu bisa mendukung ibadah kita menjadi lancar. Bahkan kalau kita mau lihat zaman dulu, banyak seperti Nabi Sulaiman misalnya kan, jauh banget ya, tapi sukses ya sebagai raja, kaya raya, kuat. Kemudian kalau zaman Nabi ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan banyak sahabat lain yang sukses. Yang intinya itu sebetulnya adalah zuhud. Jadi artinya jangan sampai kesuksesan itu mempengaruhi pikiran-pikiran kita hingga menjadi sombong. Tapi tetap selalu ditangani dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bukan duniawi. Seperti juga kita yang ada di Jepang ini, mungkin teman-teman ini banyak yang masih single ya kan, belum berkeluarga, jauh-jauh datang ke Jepang, punya target ya, punya tujuan. Misalnya saya nanti kalau di Jepang mau nabung 300 juta, ya kan, buat ini, buat itu, ya kan. Nah itu dikejar, bisa, tapi tetap jangan sampai akhirnya nanti kesuksesan itu malah menjadi bumerang karena tidak ingat dengan siapa yang memberikan kesuksesan tersebut. Artinya apa? Artinya sebetulnya pelengkap penutup dari bahagia itu kuncinya adalah di rasa syukur. Kalau kita selalu bisa bersyukur pada Allah, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, apakah saya jauh-jauh sebagai kaigoshi atau sebagai kangoshi, kemudian berhasil dapat tabungan, berhasil sukses dapat shikaku lisensi misalnya kan, kemudian dari situ bisa bersyukur kepada Allah. Itulah yang menjadi kunci dari rasa bahagia. Walaupun misalnya tidak mencapai target sekalipun, tetap disyukuri, dia nggak akan stres. Nggak akan lari kemana-mana, tapi paling tidak bisa menahan dirinya untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah. Dan itulah titik bahagianya. Walaupun memang dalam Al-Quran sendiri ya, dijelaskan bahwa sedikit sekali orang yang bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Itu sedikit sekali. Dan
Jangan salah, orang yang selalu bersyukur pada Allah, selalu memuji kepada Allah, itu pasti akan didengar oleh Allah. Ini bukan omong kosong ya, bukan omong kosong. Karena coba perhatikan kalau kita sholat, Sami Allahu liman hamidah. Kan jelaskan di situ kan, Sami'a mendengar, Allahu Allah, Allah mendengar, liman kepada orang hamidahu yang memuji kepada dirinya, kepada Allah. Orang yang selalu memuji kepada Allah, dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit ya, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang ya, alhamdulillah. Bila kita bisa memuji Allah dalam segala kondisi, maka Allah akan mendengar apa yang akan kita minta. Kalau Allah udah dengar, tinggal tunggu kanal itu terkabulnya kan, begitu. Dan itu sudah kita dalam sholat sewaktu-waktu, setiap sholat itu selalu dibacakan pada saat i'tidal itu. Walaupun mungkin jarang orang merasakan itu. Jadi saya pikir itu salah satu mungkin rasa bahagia yang mungkin bisa kita ingat kembali, terutama mungkin ini sebetulnya dibilang tausiah tuh untuk diri saya sendiri, untuk mengingat diri saya sendiri ya, terutama ya. Dan apabila memang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lain, ya alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin sedikit, sementara mungkin itu dulu sedikit dari saya. Dan apabila ada mungkin kekurangan yang saya sampaikan, atau mungkin sebetulnya kalau misalnya kita bisa bertemu, saya ingin banyak diskusi ya dengan teman-teman, saling bercerita bagaimana rasanya di Jepang di awal, kemudian nanti ke depan pinginnya seperti apa, itu akan sangat lebih lebih nyaman sekali bisa berbagi. Dan kalau mungkin dari teman-teman di sini mau ikut ikut bercerita, alhamdulillah, saling mungkin tukar pikiran bersama-sama. Walaupun mungkin dari saya tidak terlalu banyak yang bisa saya share misalnya kan, tapi mungkin ada sedikit dari pengalaman yang saya tahu yang bisa saya share kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah, kalau di tempat saya itu kita kan menangani kumiai khusus untuk Jisuse. Jadi Jisuse itu kita punya dua kumiai. Jadi dua kumiai ini menangani terutama di bidang kikai mesin ya, mesin pabrik. Kemudian kalau untuk konstruksi sudah kita kurangin, kita hilangkan karena terlalu banyak masalah. Dan kita baru mulai masuk untuk Kaigo, juga baru mulai masuk dalam beberapa bulan terakhir ini, mulai masuk, dan insya Allah akan kita kembangkan. Jadi selama dengan teman-teman di Jesus di tempat kita sekitar 500 orang ya, semua termasuk yang di Gino. Itu memang banyak dari teman-teman itu yang ini ya, 3 tahun di Jepang, 5 tahun di Jepang, pulang ke Indonesia, tadinya pengen berusaha di Indonesia, ternyata gagal lagi, balik lagi ke Jepang. Jadi merasa bahwa hasil dari Jepang itu ketika kembali ke Indonesia tidak terlalu bermanfaat, istilahnya tuh masih banyak yang kurang lagi, jadi pengen balik lagi ke Jepang, jadi pengen cari duit lagi yang banyak. Tapi kalau menurut saya sebetulnya masalahnya bukan di situ ya, tapi di tujuan dan targetnya apa ketika dia masuk Jepang. Jadi bukan sekedar cari uang, kumpul, tabung, bukan seperti itu. Jadi harus punya target yang jelas, harus punya progres yang jelas ke depan. Jadi nggak sekedar cari duit, karena kalau cuma sekedar cari duit, ketika balik ke Indonesia, situasi di Indonesia itu berbeda dengan di Jepang. Dan itu gampang sekali uang itu hilang, habis itu gampang sekali.
kalau dia nggak punya skill kan. Makanya ketika dia balik lagi ke Jepang tuh dia akhirnya mikir 2 kali ketika udah masuk lagi Jepang. Saya harus ngapain ini? Nah, itu yang memang kadang bagi apa ya, bagi teman-teman yang baru masuk Jepang kadang kurang dirasakan. Karena masih shock mungkin ya. Kayak saya dulu shock ngeliat orang Jepang kan. Ya alhamdulillah kalau sekarang anak saya sudah masuk kuliah tahun pertama, alhamdulillah. Jadi sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa jalan sendiri. Dan kebetulan juga istri saya orang Jepang di sini, jadi eh, saya PR ya di sini ya, permanent resident. Jadi dari kami pun dari eh, Muhammadiyah berusaha apa yang bisa kira-kira kita kontribusikan kepada teman-teman yang ada di Jepang. Jadi bukan eksklusif khusus Muhammadiyah, bukan ya. Jadi apa yang kita bisa untuk semuanya kita share. Jadi seperti itu ya. Ya saya berharap eh, silaturahim awal ini saya merasa ini silaturahim awal ya kita pertama kali bertemu ya. Jadi saya berharap kita bisa bertemu secara offline buat acara ketemuan begitu. Nanti kalau perlu teman-teman kita Jisuse kita keren kita gabung kalau bisanya ya itu juga bisa kita buat kegiatan bersama. Artinya eh, saya tuh merasa di 25 tahun yang lalu ketika saya takbiran sendirian, nangis sendirian itu kalau sekarang udah nggak perlu lagi gitu. Karena bareng-bareng bahagia itu beda itu. Semakin banyak temennya, kalau ada masalah juga semakin bisa terbantu. Walaupun sebetulnya teman paling hakiki itu cuman Allah. Itu yang paling tidak harus kita sadari pertama. Kan tadi kita sebut ya wala khaufun alaihim wala hum yazanun kan. Khauf itu kan takut ya kan. Kalau kita ke hutan sendirian, takut nggak? Pasti takut ya kan. Bener nggak? Tapi kalau ngajak teman, mulai berani kan. Kita ajak, 5 orang ke hutan masuk, masuk ke hutan berani kan. Muncul keberanian. Tapi ketika di hutan, tiba-tiba muncul kucing besar. Kucing besar, ada macan muncul di depan gitu. Kira-kira pada lari ngelindungin kita nggak anak-anak itu? Apa lari sendiri-sendiri kira-kira? Apa lari sendiri-sendiri itu? Nah, ujungnya tetap Allah. Jadi ketika kita bergantung kepada Allah, kita nggak akan ada rasa takut. Walaupun sendirian tuh nggak akan takut. Walaupun ada hal yang menimpa kita, itu juga kita terima dengan rasa ridho. Kita terima Udah, sholat yuk. Allah. Nah, jadi itu bisa menjadi apa namanya jangan kita dimanapun kita berada, teman-teman juga walaupun mungkin temannya banyak, tapi apa namanya mungkin ada yang inginnya sendiri-sendiri atau gimana, ya itu wajar ya. Tapi mumpung temannya banyak, itulah momen-momen seperti itu jangan dihilangkan, justru dimanfaatkan untuk mencari kebahagiaan bersama-sama, terutama di bulan Ramadan ini. Tinggal sedikit beberapa hari, kalau bisa teman-teman di situ kumpul buat kegiatan sendiri, memanfaatkan terutama malam-malam Lailatul Qadar. Nggak harus istikaf. Kalau jauh ke masjid ya sendiri, memang nggak itikaf, tapi tetap Lailatul Qadar bisa didapat gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, yang saya harapkan gitu. Jazakumullah khairan. Mas-masnya semua, kepada Bapak, kepada Ibu yang ikut hadir di malam ini ya. Kuda terbang bawa pelana. Sering dianggap kuda jelmaan. Setiap momen penuh makna. Itulah indahnya kebersamaan. Tapi masih lanjut ini. Jalan-jalan ke Pariaman, jangan lupa bawa kendaraan. Dalam indahnya kebersamaan, kita eratkan persaudaraan. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah
Qarib, Basyirin Mu'minin, Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wih, terima wih, wih. kasih saya. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Jadi ajang pertemuan dong ini. Waalaikumsalam. Hai. Ikutan Terus saya ini ucap, dong. ya Pak. Ikutan. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Arif Wijayanto telah menyampaikan tausiahnya. Untuk Senpai Taci kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Senpai Taci yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Boleh langsung on mic aja dan on kamera. Silakan bisa, bila ada yang bisa saya bantu, bila ada yang bisa saya share. Mau tanya Ustaz nggak? Baik, apakah sepertinya? Oh ada? Boleh Mas Eka? Silakan. Silahkan Mas Eka. Ini alhamdulillah sangat menarik sekali. Sebenarnya benar yang tadi dikatakan Pak Ustadz, ingin tatap muka, ingin bercerita ya tentang dunia dan akhirat nanti insya Allah. Itu Ustadz kan 25 tahun yang lalu ya. Kalau untuk penerimaan tentang Islam, sekarang mungkin orang Jepang juga sudah menerima tentang keislaman kita ya. Namun ini bagaimana kita, mungkin Ustadz dulu ya zaman dulu memberikan Orangnya belum. arti kebahagiaan kepada orang Jepang, terutama kan orang Muslimah insya Allah diginiin senyum, digituin senyum. Tuh, tadi kata Ustadz juga kan uang hilang aja alhamdulillah gitu ya. Sehingga terpancar pada wajah-wajah muslimin, muslimah, wajah yang ceria. Itu Ustadz, jadi bagaimana memberikan atau eh, apa ya, susah jadinya. Ke orang Jepang itu jadi gimana ya? Pemahaman Dakwah gitu, Ustadz, dakwah ke orang Jepang itu, ini loh sholat itu seperti ini. Apakah langsung menerima mereka atau bagaimana Ustadz? Sehingga Ustadz sampai sekarang 25 tahun, alhamdulillah bertahan sambil bekerja sambil berdakwah gitu. Itu gimana Ustadz? memang ini ya, apa orang Jepang itu punya cara berpikir yang berbeda dengan kita ya, karena kan Hmm. prinsipnya itu sebetulnya lebih percaya kepada dirinya sendiri. Hmm. Walaupun ya, sebetulnya nggak 100% juga. Jadi di Jepang itu banyak sekali jimat. Balik kuil itu beli jimat, ya Hmm. mana-mana. Jadi ke kuil tuh ada, kalau ke kuil mereka tuh bawa semacam buku, nanti Hmm. stempel di sana. Jadi bukan cuma stempel, tulisan tangan, kaligrafi Jepang itu. Tapi itu jimat, Hmm. tulisan jimat di dalam bukunya itu dibawa pulang, Hmm. bawa kertas jimat. Artinya sebetulnya mereka itu percaya kepada dunia gaib di luar kemampuan mereka. Jadi kalau misalnya dulu waktu zaman saya 25 tahun lalu ya, waktu kita kerja itu kan kita kan pengecoran logam. Pengecoran logam itu cetakannya dari pasir. Itu kalau misalnya Hmm. kita gampang buat, tapi kalau yang besar itu mungkin lebarnya bisa 2 meter kali 3 meter, tingginya 1,5 meter ya. Karena yang dibuat barangnya besar. Hmm. Itu kan cairan logamnya banyak yang masukin. Jadi kalau sekali aja gagal, itu membuat lagi capek. Terus bukan cuma biaya habis banyak kan. Nah, ketika buat nggak jadi-jadi, itu itu orang Jepang, perusahaan saya itu manggil manggil biksunya itu apa pendetanya itu, kok pendeta sih, apa namanya itu, Bosan. ustadznya lah, Pak Ustadznya datang, dia Hmm. bawa apa, apa istilahnya,
tongkatnya gitu, ya. Terus dia bawa sake, ya kan. Terus didoain tuh. Jadi kita disuruh buat dulu barang itu, kita buat cetakannya. Jadi sebelum dicor itu si ustadz mereka datang, Pak Kiainya datang, terus buat acara doa di situ. Kemudian sake yang dibawa itu disiramin ke mana? Ke cetakannya itu, di kelilingnya itu. Habis disetakin, dikelilingin, terus baru dimasukin cor. Kok dilalahnya berhasil itu? Dilalahnya loh ya. Jadi dan itu beberapa kali seperti itu. Dan saya lihat sendiri, kan saya di situ kan lihat sendiri. Jadi eh, pada dasarnya mereka itu sebetulnya percaya dengan kekuatan di luar mereka. Dan jangan salah, sampai sekarang tuh masih ada santet loh di Jepang. Mungkin belum pernah dengar ya kan. Jadi kalau misalnya mas-masnya main ke kuil, di kuil itu, terutama Otera atau Jinja, terutama Jinja, itu pasti akan ada pohon besar. Pohon besar itu nanti dikelilingin, diikat pakai tali Ya, putih, ya kan? Atau pernah diikat lihat tali. ada. Ada kan? Hmm. Kalau misalnya mau nyantet orang, kertas santetnya itu kan ditulis tuh ceritanya tuh, mantranya dituliskan. Itu harus dipaku, dimasukin ke dalam pohon itu. Dan dan ketika maku itu ada syaratnya, nggak boleh kelihatan orang lain. Kalau kelihatan orang lain, itu santet balik ke dia, dia yang mati katanya. Nah, itu syaratnya. Ceritanya itu ya, itu menurut orang Jepang itu begitu. Hmm. Jadi pada dasarnya mereka itu sebetulnya dibilang nggak percaya Tuhan tuh nggak juga. Mereka percaya. Cuman bagaimana caranya kita membawa eh, apa ya pemahaman tentang Tuhan kita itu tidak seperti Tuhan mereka. Nah, kalau mereka itu sebetulnya tingkat eh, curious, rasa ingin tahunya itu tinggi. Terutama kalau akhir-akhir itu yang wanitanya, ceweknya, cewek Jepang. Itu banyak sekali dia itu yang tertarik dengan Islam karena merasa ada kedamaian dalam Islam. Itu yang jadi memang seakan-akan mungkin berat ya. Kita kita tersetting mindset kita kalau orang Jepang itu nggak percaya Tuhan, nggak percaya hal-hal seperti itu. Itu sebetulnya kalau menurut saya itu nggak benar juga gitu, nggak benar juga. Mungkin di antara mereka ada yang begitu, tapi pada umumnya yang saya tahu itu malah nggak seperti itu. Mereka yakin adanya kekuatan di luar. Tinggal bagaimana caranya kita menjelaskan Tuhan kita itu, Allah itu seperti ini. Nah, dari situ kebanyakan mereka semakin penasaran dan semakin apa namanya ya, menghormati dan kadang malah belajar. Kalau di tempat kerja saya itu udah banyak staf-staf itu ya, saya ajak ke masjid, ya kan. Terus aku ikut sholat boleh nggak? Yes, boleh. Tak ajari sini sholat tuh begini. Tapi wudhu dulu, wudhu itu kiyome namanya ya. Oh kiyome. Kalau misalnya masnya ke kuil, itu kan pasti ada tempat cuci tangan kan? Ya kan? Itu tempat wudhu mereka. Kalau 100 lalu itu bukan cuma tangan doang. Kan sekarang kan tangan kumur-kumur, kadang ada yang muka, kadang enggak, kadang kumur-kumur doang, kadang tangan kan. Kalau 100 tahun tuh enggak. Tangan, muka, kumur-kumur, ya kaki juga, ya kepala ya kaki. 100 tahun lalu itu. Ketika mau di Jinja itu. Cuma karena terlalu ribet, orang Jepang kan males kan. Karena apalagi musim dingin kan, cuci kaki siapa yang anu kan, males kan. Nah, akhirnya mereka kerjasama dengan perusahaan kereta api JR itu buat jadi perhatikan coba terutama di kota di kampung-kampung setiap stasiun kereta di dekat situ pasti ada kuil, pasti ada jinja. Karena apa? Karena biar orang mudah memudahkan akses untuk beribadah. Karena itu pemasukan dari kuilnya tadi. Jadi biar si siapa namanya kereta api dapat duit tiket, ya kan? Nah, nanti orangnya beribadah dapat duit infak, gampangnya gitu kan? Gampangnya. Cuma mereka minta kalau kalau ritualnya ribet ya siapa yang mau datang kan? Akhirnya itu dikurangin, hilangin. Jadi kaki udah nggak perlu lagi, gitu. Gitu ceritanya. Jadi kalau menurut saya sih ini waktu yang baik ya untuk dakwah kepada mereka karena pertama mereka sudah nggak terlalu asing seperti kayak zaman saya dulu. Jadi mereka
Kalau sekarang ngelihat orang kerudungan itu udah mulai sering ya kan. Bahkan sekarang kalau ada perusahaan mau di tempat saya, perusahaan mau ngambil dari Indonesia, itu saya datengin dulu. Nah, nanti mereka akan respect, saya akan siapkan tempat sholat kan. Nanti wudhunya di mana? Hmm, Oh, di sini ya. Respect Alhamdulillah. sampai 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 ke situ ya. Jadi ya bahkan malah justru yang saya kecewa itu ke anak-anaknya malahan. Udah dikasih tempat sholat, ya kagak mau sholat. Nah ini, wah ini melanggar ini memang. Aduh, jangan salahkan kalau ditutup musolanya ya, saya bilang kan. Jangan Iya rengek benar-benar. tempat sholat kan. Gitu. Hmm, Jadi justru malah ini timing yang tepat. Apalagi misalnya kayak di Hamasaki itu kan banyak ya Indonesianya kan. Nah itu eh, bisa semacam kayak eh, apa ya sebagai sarana untuk dakwah. Saya belum tahu hmm, aktualnya dalam kehidupan itu kira-kira di celah mana yang bisa dipakai ya. Tapi saya yakin hmm, ya, pasti ada hmm, untuk dakwah itu. Jadi kalau ya sayang ya kalau misalnya banyak orang karena kan ini ya balighu anni walau ayah itu kan wajib ya menyampaikan walaupun cuma satu ayat yang dia tahu hmm, untuk menyampaikan. Di sebisanya pasti nggak mungkin pasti mas-masnya lebih dari satu ayat lah kan. Pasti tahu lebih dari satu ayat. Nah, itu dimanfaatkan untuk dakwah. Ya. Memang agak sedikit sulit ya, tapi bisa contohnya begini. Contoh yang saya praktekkan ya. Misalnya kan orang Jepang kan tanya, itu kenapa sih orang Muslim nggak mau apa nggak boleh makan babi? Kan hmm, itu pertanyaan yang umum ya kan. Nah, kalau jawabannya bukan, oh iya karena babi itu kotor atau gini. Bukan, kita jangan jawab to the point begitu, jangan. hmm, Saya jelasin ya, ada waktu sebentar kan? Sebentar, 5 menit ya, 5 menit. Oke, 5 menit ya, dengerin ya. Jadi, pertama, Muslim itu percaya kepada Allah. Allah itu satu. Allah, ya. Jadi, tiada Tuhan selain Allah. Kita jelaskan dulu Allah. Setelah itu dari Allah, Allah hmm, nanti ngirim pesannya ke messenger. Messenger namanya kan Nabi, Nabi Muhammad. hmm, Kita jelaskan ke situ. Jadi lah nanti pesan-pesan dari Allah itu pada akhirnya kalau saat ini itu memang jadi jadi buku ya, jadi seso. Nah, itu disebut dengan Al-Qur'an. Nah, kita sebagai orang muslim itu harus percaya pertama kepada Allah, yakin adanya Allah dan yakin bahwa apa yang disampaikan melalui Al-Qur'an itu benar melalui Rasulnya. Itu kita percaya kepada Allah. Jadi ini rukun iman nah ceritanya. Kita ceritain dulu di situ. Nah, dari situ kan itu udah dakwah kan. Dia tahu Islam itu hmm, Tuhannya satu, ya kan. Tiada lain selain Allah, Maha Besar, Maha Kuasa. Kalau detailnya belakangan, pokoknya kita jelasin itu dulu. Ada Rasulnya, ada kitabnya. Kalau malaikat agak sulit masuknya, tapi disampaikan juga nggak apa-apa. Ada kita percaya kepada para malaikat, pada tensi yang support, yang support, yang support dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kan gampangannya begitu. Lah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa hmm, babi itu tidak boleh dimakan. Di Quran itu tidak dijelaskan alasannya, nggak ada memang kan alasannya. hmm, Hanya larangan hmm, dilarang khinzir, ya kan, makan makan sejenis babi, ya istilahnya babi rui lah ya, babi rui. Baik itu celeng kan termasuk babi kan, ya itu tidak boleh. Nah kami sebagai orang Islam, karena itu perintah Allah yang lewat Al-Quran, ya kita percaya itu udah. Bukan karena dia kotor, bukan karena dia ini itu enggak, karena itu perintah. Jadi kita percaya, kita yakin. Karena kalau kita ngomong bersih, itu nanti bisa dibantah sama mereka. Karena ada babi yang bersih itu ada, yang memang semua iya, dibersihin. Jadi kalau alasannya kotor, oh berarti kalau bersih boleh dong kan gitu kan dia kan? Oh, enggak. Jadi bukan alasan ini itu di Quran ditulisnya begini, kita sampaikan sesuai teks Quran seperti itu. Adapun adapun misalnya alasan-alasan ilmiah ya kan, itu kan alasan ilmiah yang atau karat suku kan. Jadi itu kan hanya penjelasan saja kaisakunya kan, yang sebetulnya itu dalam Quran sendiri kan nggak ada kan. Kita karena punya teknologi punya apa, oh mungkin ini mungkin itu. Tapi kalau di ayatnya sendiri kan nggak tertera secara langsung begitu. Jadi justru orang Jepang malah gampang nerimanya malahan. Oh berarti kamu ini hmm, karena percaya sama Allah makanya ngerjain itu ya. Gitu. Iya termasuk sholat. Dan satu lagi bukan cuma babi saya bilang. Kucing nggak boleh, anjing nggak boleh, jangan cuma babi. Semua yang hewan bertaring dalam Quran kan hewan bertaring itu nggak boleh.
Oh, gitu. Termasuk burung yang pencakar, yang makannya dengan cakar, seperti elang, itu juga nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Hmm. Tapi dengan tapi ada kondisi khusus. Apabila misalnya dalam kondisi yang di situ sangat eh, perlu untuk menyambung nyawa, misalnya di hutan nggak ada makanan lain, terpaksa harus nembak babi dimakan di situ, itu boleh karena kondisi darurat. Tapi itu pun dengan syarat boleh dimakan di situ secukupnya tok, nggak boleh sampai kenyang dan nggak boleh dibawa pergi untuk bekal. Di situ udah Hmm. selesai. Bagaimana? Gitu. Jadi bukan kok apa nggak boleh sama sekali itu nggak. Oh, gitu. Makanya ketika kita makan mungkin nggak terasa kok ada babinya, ya nggak apa-apa. Ya itu memang kita karena nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, ya jangan. Karena kalau kita tahu dengan sengaja makan, artinya kan dengan sengaja tidak mentaati, berarti nggak boleh. Tapi kalau nggak tahu misalnya atau ada sesuatu di situ yang terpaksa kita harus makan, ya nggak apa-apa. Jadi orang Jepang agak lebih tenang dia. Oh gitu ya, gitu. Jadi itu beberapa cara yang kalau menurut saya lebih efektif. Jadi kita nggak cuma sekedar menjelaskan ini karena apa ini gitu. Nggak cuma satu doang. Jadi kita manfaatkan itu untuk dakwah cerita. Ntar kalau detailnya tak tak ajak main ke tempat Ustadz, ayo, nah gitu. Kalau di Suminoe itu kan pernah tahu JDC kan, Japan Dakwah Center? Nah, Mungkin ya, ada ya, yang tahu ya. ya. Nah, Ada. ah, itu kan juga sering ngadain apa namanya event-event, event-event. Hmm. Ajak aja ke situ. Kayak sekarang ini event iftar kan, buka puasa. Nah, hari Hmm. Sabtu, hari Minggu, ya hari Ahad itu, atau Jumat sore itu juga bisa. Jadi ajak ke situ, nanti di situ pintar aja sama Bang Zulkarnain nanti apa diarahkan kan, dimasukkan grup. Jadi Hmm. di situ ada grup lain khusus orang Jepang sebetulnya ada hampir 400 lebih. Jadi terserah dia Islam nggak Islam, tertarik dengan Islam, masukin. Di situ banyak banyak dakwah macam-macam dalam bentuk bahasa Jepang. Jadi mereka nanti bisa belajar di situ. Terus datang lagi ke nah, Hmm. cewek, ibu-ibu. Ibu-ibu juga ada yang kemarin tuh 2 bulan lalu itu dari Hokkaido sana, waza-waza datang ke Japan Dakwah Center. Saya mau syahadat katanya. Hmm. Jadi karena dari lain tadi, karena dulunya pernah ketemu, masukin lain, belajar di situ. Dia mau syahadatnya di situ, bukan ke Tokyo atau kemana enggak. Saya mau ke situ. Gitu. Jadi eh, apa ya? Sekarang ini insya Allah lebih mudah Hmm. untuk dakwah. Banyak sarana, orang Jepang udah nggak kagetan. Ya kalau zaman saya dulu, begitu tahu kita berenam bisa kerja, si manajernya udah protes-protes. Ini ngapain anak-anak kayak gini dibawa ke sini? Habis dong kita nggak ada kerjaan. Kalau sekarang mereka kan udah perlu, pasti udah wajib butuh ini ya, Hmm. butuh orang asing ya. Ya mungkin itu apa metode metode dakwah yang Dakwahnya. Hmm. hmm, Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. hmm, terlalu panjang jawabannya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa kan kita mintanya satu dikasihnya 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan ceritanya Oh, kita ikat di dalam Zoom ya, Lailatul Qadar. Hmm. Silakan mungkin ada yang pengen di-share dari teman-teman. Hmm. ya mungkin nanti ustadznya diundang pada saat acara 17 Agustusan ya. Siap. Ada berapa cowok di Hamsaki itu, Mas? Itu jumlah totalnya itu sudah mungkin 110-an. 110 ya? Iya, kemudian kita bermacam-macam budaya dan agama, tapi mayoritas sih Muslim. Laki-lakinya juga, oh ya, di sini Irmansang ada datanya. Laki-laki perempuan enggak? Separuh-separuh gitu kali ya. Separuh kayaknya lebih banyak laki-laki sih di kita itu. Hmm, iya, iya. Hmm. Ustadz ada kelas ngaji enggak Ustadz? Kelas ngaji
Vaksin. Ada. Jadi kita kalau saat ini Ramadan kita Hmm. juz, one night one juz. Jadi Hmm. eh, semalam 1 juz ya. Hmm. Itu malam Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu, sorry, malam Ahad dan malam Senin. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad ya malam itu kita ngundang Ustadz dan Ustadzah. Kalau malam ini Hmm. Ustadz beliau Qori'ah ya, Qori'ah tapi kondisi di Indonesia beliau posisinya Qori'ah, Hmm. ada MTQ, juara MTQ tahun 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya lupa. Hmm. Kalau yang laki-lakinya di Sabtu malam Ustadz Lutfi dulu pernah jadi imam Ramadan di Masjid Street Tokyo itu. Hmm. Hmm. Jadi kita biasa ngundang itu. Kalau selain itu hari biasa kita ngaji sendiri online ya, online. Hmm. Biasa kita mulai setelah taraweh sendiri atau setelah Isya, entah tarawehnya malam sendiri, setengah Hmm. dan kita biasa mulai ya. Setengah 9 sampai khatam begitu. Kalau mau join silakan, monggo. Ya Kalau itu Ustadz, insya Allah kapan-kapan sebelum menjelang Lebaran join taraweh di sini. boleh Tapi misal. diundang sama Irman. Iya, iya. Heeh. Hmm. Kalau hari biasa, biasanya kita kalau selain Ramadan itu ada eh, baca Al-Kahfi bersama kalau di malam Jumat, Hmm. malam Selasa kita ada baca Quran juga, tapi pelan-pelan ya, latihan baca Quran Iya, iya. malam Selasa. Ya kita lebih banyak fokus Quran sih sementara ini ya. Cuma Hmm. kalau kegiatan lain misalnya atau kadang ya buat acara offline juga, tapi ya mau apa namanya nggak terlalu banyak sih kan teman-teman di sini karena banyak yang jauh-jauh ya. Kalau acara tausiah-tausiah itu umumnya dari cabang PCM Jepang. Jadi di Jepang itu kan kalau Muhammadiyah ada yang cabang istimewa, yang paling untuk seluruh Jepang itu cabang istimewa. Nanti di selain itu ranting ya. Nah kalau yang tausiah-tausiah itu umumnya dari cabang biasanya buat acara. Monggo kalau ada join nanti saya share linknya. Kalau ada waktu nggak apa-apa. Kalau mesti gini, kalau pas ada waktu luang silakan. Kalau nggak ada waktu luang juga nggak apa-apa. Jadi kita memang sengaja untuk membuatkan wadah ya tempat. Apabila kebetulan teman-teman ada yang luang waktunya, bisa ikut join. Walaupun 1 2 orang, kita tetap ngaji biasanya. Ngaji kan nggak ada ruginya ya. Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Ustadz Ridman, Eh, Ridosa, assalamualaikum. Boleh bertanya? Boleh Abang, Silakan. silakan. Ini Pak Ustadz, kenalin nama saya Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk mungkin melenceng dari pembahasan gitu kan. Untuk sholat Jumat kan saya kadang telat gitu datangnya itu jadi pas di waktu sudah khutbah gitu. Sudah khutbah di tengah-tengah atau misalkan pahit-pahitnya gak ikut khutbah itu saya udah 2 kali Jumatan jadi kadang ikut sholat dulu Jumat terus sholat duhur gitu. Jadi karena ragu gitu itu gimana gitu? Oh. Pak gak usah meskipun datangnya di pertengahan khutbah gimana gitu hukumnya itu? Karena kan yang kadang Pak Ustadznya itu kadang pas lagi khutbah itu katanya kalian jangan pegang HP atau ngobrol karena kalau misalkan ngobrol nanti apa sih namanya
karena khutbah itu termasuk dalam apa gitu Pak Ustadz? Ya, dalam Rukun bagian sholat. sholat ya. Ya, rukun sholatnya itu. Nah, itu gimana Pak Hmm. Ustadz? Jadi memang termasuk dalam apa bagian dari rangkaian sholat Jumat ya khutbah itu. Jadi cuma walaupun mungkin sifat apa namanya sifat tingkat kewajibannya apa tingkat perlakuannya tidak strikt seperti pada saat sholat ya. Kalau pada saat sholat kan nggak boleh apa misalnya nggak boleh ngobrol. Ya memang kalau Hmm. khutbah pun sebenarnya nggak boleh ngobrol karena kalau ngobrol itu hilang pahalanya di situ. Karena itu bagian dari Jumatan. Tapi memang kan tidak strikt. Kalau sholat kan harus sesuai dengan Ya. gerakan kan. Kalau kalau dengerin khutbah sambil kakinya dibetulin gini atau gimana kan juga nggak apa-apa kan. Hmm. Tapi memang kalau misalnya telat ya sebetulnya masih termasuk dalam hitungan sholat Jumat tersebut. Jadi nggak perlu sampai sholat Sholat. lagi. Nggak perlu. Oh. Sejelek-jeleknya, sejelek-jeleknya nih ya, masnya datang itu sudah rakaat pertama, Hmm. terus ketinggalan rakaat pertama, masuk udah rakaat kedua, karena kan harus wudhu dulu kan, Ya. dikejar. Hmm. Ya tinggal nambah aja satu rakaat lagi udah selesai, Hmm. ketinggalan tadi. Hmm. Jadi eh, nggak ada masalah sebetulnya itu. Walaupun ya beda ya dengan pahalanya orang yang betul-betul dari awal, apalagi kalau khusus untuk Jumatan itu ada pahala spesial. Kalau Hmm. misalnya dia datang nomor satu ke masjid tempat sholat itu, tempat sholat Jumat ya, itu pahalanya orang pertama itu seperti dia sodako unta. Orang kedua itu sapi. Orang ketiga itu ayam kalau nggak salah. Terakhir telur. Kalau ketinggalan Saya telur. khutbahnya berarti telurnya doang Pak Haji, telur puyuh lagi ya. Oh nggak dapat kalau terakhir apalagi telat kan. Bulunya di mana dapatnya bulunya. Jadi ada pahala spesial untuk Jumatan. Nanti bisa dilihat lagi hadisnya itu ada. Ya memang Jumatan itu sebisa mungkin diikuti ya, diikuti. Walaupun ada syarat-syarat yang perlu dilengkapi di situ. Kalau misalnya kan sholat Jumat itu kan tidak bisa diulang ya. Jadi Hmm. kecuali bukan kecuali harusnya kan memang nggak bisa diulang. Kalau telat sama sekali nggak ada sholat Jumat karena terlambat ya masnya sholat duhur jadinya. Kalau udah selesai kan kita Ya. datang udah selesai semua ya sholat duhur. Tapi kalau misalkan untuk ketinggalan atau pertengahan kita masuk pas khutbah itu tidak disarankan untuk sholat duhur lagi juga. Nggak perlu sholat duhur lagi. Ya, saya udah 2 kali Jumatan sampai terakhir beres sholat duhur lagi karena aduh ini gimana gitu. Ya. Karena ragu gitu kan. Kan memang kewajiban sholat Jumat itu kan paling tidak harus kan 3 kali kan. Kalau 3 kali nggak ngerjain Jumat kan dicap gampangannya dicap munafik ya. Kasarannya begitu ya. Tapi itu kan sifatnya dengan kesengajaan wajib dia kena kewajiban itu tapi dia nggak mau datang begitu. Tapi kalau misalnya dia tidak kena kewajiban itu ya nggak perlu. Misalnya orang bepergian kan nggak kena kewajiban Jumatan. Hmm. Nah, ya orang seperti itu ya nggak bisa dihitung, dianggap hitungan karena udah 3 kali nggak Jumatan, wah nggak beres kau kan, nah, nggak seperti itu ya. Jadi ada syarat untuk ke arah situ. Kalau di Hamasakis itu Jumatan sendiri bisa atau gimana? Ya, dulu pernah ya Man ya kita mengadakan sholat Jumat semasa corona, tapi sekarang karena sudah bisa Jumatan di luar, alhamdulillah kami Jumatan di luar. Oh, ke mana biasanya? Ke Mio. Ada yang ke dakwah center, ada yang ke Mio, macam-macam Ustaz, semuanya dikunjungi. Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa berangkat. Nah, idealnya sih di masjid memang sih bagusnya. Hmm. Ya, tetap semangat walaupun terlambat. Ya. Terlambat terus semangat. Hai. Ya.
Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hmm. Baik, terima kasih kepada hadirin semua yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Arif Wijayanto atas jawaban-jawabannya yang insya Allah mencerahkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dari para hadirin, apakah ada yang masih ingin bertanya? Mumpung ada Ustadz di sini. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Untuk selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Arif Wijayanto. Kepada Ustadz Arif Wijayanto, dipersilahkan. Tadi ada tilawah ya, jadi sekalian mungkin kita baca doa setelah baca Quran ya. Adiknya kita doakan jadi dai ke depan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira minasan semuanya. Ya. Dan akhirnya kita sekalian sampai pada penghujung acara pada malam ini. Saya sebagai pembawa acara dan juga rekan saya, Ridho Sang, mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ustadz Muhammad Arif Wijayanto atas materi-materi yang disampaikan, atas segala pencerahan ilmunya, dan kemudian juga kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu pada malam ini untuk mengikuti sesi tausiah virtual pada kali ini. Tak lupa saya juga mewakili segenap panitia dan keluarga besar KKHI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan selama penyelenggaraan acara malam ini, dan semoga acara ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya, untuk itu karena rangkaian sesi acara sudah dilalui dengan hikmat, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai jumpa pada acara KKHI yang selanjutnya yang nanti akan di follow up untuk kedepannya lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Terima kasih Pak katsira Ustadz. semuanya. Terima kasih Pak Pak Ustadz, Ustadz. terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol dulu bentar ya. Itu rekamannya dimatiin aja. Maksudnya ngobrolan kita mah. Saya ucapkan terima kasih Hontoni buat panitia-panitia, pembawa acaranya juga Ridho Sang bagus sekali, Rijal Sang bagus sekali. Jadi
Nih apa ya emang ini ya Rijal sama Rido berapa itu bertalenta untuk Iya. menjadi MC-nya. Serius. Bukan ini loh, bukan lebay, tapi Gue emang bagus pembawaan acaranya tuh. iya. Untuk ketuanya juga, alhamdulillah meskipun kita yang hadir cuman beberapa orang juga, insya Allah berkahnya untuk kita semua. Sama. Ya itu ya, apa namanya ya mungkin nanti ada acara ya 17-an kita ya di Suminwe Byakuso ya, acara Indonesia. Malum lah kan, nah Mas Aki juga baru baru isinya pintunya baru dibuka gitu ya sedikit-sedikit. Hmm. Arigato hontoni arigato gozaimashita minasan. Kata Rido-san sama Sukata. gue. Sugoi. Hontoni apa Untuk lancar gitu bicaranya, tidak ae kayak saya gitu, Iya, lancar iya. gitu, rapi pilihan kata-katanya. Wih, kok saya jadi juri ini. Bapak Irman tuh, Bapak Irman, Bapak Robi, atau siapa tuh, ada Kang Erlang, itu Endang ya, Dina, Dedi, Hardi. Ini yang A siapa itu? Bapak A gitu, Bapak Riki. ini sangkasanya berapa sih? 12. Tadi ada 15. Ada Alhamdulillah. 15, alhamdulillah nggak Alhamdulillah apa-apa. 10% hadir. Mm-mm. Ya pakai dua. Ya 10% ya Pak Ketua. Ya. Tapi alhamdulillah ya ada yang Hmm. bisa hadir juga. Jakarta, Hmm. arigato, kita sang panitia semua sudah kerja dengan maksimal mungkin sama Desa mata Sugino Evento mo okonai maso. Hmm. Mungkin ini ya Eka, kayaknya untuk next bulan 4 atau bulan 5 mah kita udah antai, mungkin kita bikin Ya, event selanjutnya juga insya insya Allah. Allah nih bulan 5-an gitu ya udah mulai ada yang Hmm. Nah, untuk rencananya kemarin itu tuh event selanjutnya tadinya mau Hanami. Apa Hanami kan bulan 4 masih telat ini ya Kak, apa lewat ya Hanaminya kalau kita acara bulan 5 itu tadinya mau kita ngumpul ya, mungkin lihat situasi juga ya, kalau semoga saja kita apa situasi antai mungkin kita laksanakan. Nah, bulan 5 bulan 6 juga alhamdulillah ini sekalian ingin menyampaikan juga ke teman-teman, karena untuk teman-teman EPA 13 dan 14 untuk persiapan belajar maksimal tahun depan vokasi Keng, sepertinya hiatus dari pengurus KKHI gitu. Jadi mungkin nanti bulan 6 itu rencana jadi untuk EPA 15 EPA 16 masuk ke kepengurusan gitu. Jadi gantian gitu ya Kak. Jadi teman-teman yang persiapan mau Keng itu untuk difokuskan untuk belajar, nanti kita persiapkan juga untuk Keng dan lain-lainnya. Jadi untuk bulan 5 atau bulan 6 itu ada pergantian apa ya, perubahan mungkin reshuffle kabinet KKHI mungkin. Nah, itu juga nanti mungkin kita musyawarahkan apakah untuk ketua KKHI apakah ada yang mencalonkan diri atau mengajukan diri, nanti kita adakan pemilihan umum untuk pergantian ketua KKHI selanjutnya, atau hasil musyawarah apakah ada yang dicalonkan siapa untuk ketua KKHI selanjutnya. Saya juga untuk selama setahun ini mohon maaf apabila banyak kekurangan. belum selesai Oh, belum selesai. Belum ya. bukannya Irman mah dipotong. tuh Bukannya ini sekarang itu kepala desa juga udah 9 tahun kalau nggak salah. iya benar udah ini mah 9 periode Presiden juga tidak apa-apa ini, soalnya belum ada contoh man. Aduh. 3 periode, Man. Nah, Iya. 3 periode juga nggak apa-apa, insya Allah Kan berkahnya. ini baru gladi resik ya Kang, baru di jump terus. So Kalau baru di ini di man, baru digas ini tuh man. kalau di lapangannya mah belum kan? Belum, jadi kan Kalau
Ya udah reshuffle kabinet aja. Ya udah, insya Allah nanti musyawarah luar biasanya bulan Mei-an mungkin ya, Kak. Hmm. Atau sampai satu semuanya. Sebenarnya mah boleh bicara. Hai, hai. Pak Ketua, kalau untuk kabinetnya mah sebenarnya ya Kang, kalau misalkan yang udah lulus, kalau siap mah nggak apa-apa kayaknya gitu. Menurut saya nggak usah terfokus untuk Kohosa juga. Kayaknya kalau Oh, misalkan benar. Hong Ninnya mau ya, Hmm. Nah, sekarang jam berapa nih? Setengah jam 12, wih. Iya ya. Baik. Ini untuk itu ya. Mungkin nanti untuk dari tapi ada ketangnya yang udah lulus juga kayak kemarin Pak Kisang udah ikut kan ya? ya Tapi itu kan masih ada yang belum juga kan? ya. Nanti ini aja kita musyawarahkan Arisman di bulan 5 ya sama AEK, mungkin gimana putusan bersamanya kan agar semua anggota KKHI-nya memutuskan gitu. Jadi kita semua sepakat gitu. Kesepakatannya semua ya. Mungkin gitu. Nah, setuju 9 tahun, 9 periode, 3 periode. Aduh, ya. Tapi kayaknya untuk next sih Ridho Sang kayak Rizal Sang juga ini calon-calon ketua KKHI masa depan ya. Insya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Dari perempuan juga ada tuh kan, bisa. Iya, benar. Iya. Megawati. Iya, ini Bang Robi gak ada suaranya. Ada Endang, Rizky. Ada suara. Ada Erlan juga ya. Ini di Thailand mau jadi ketua juga boleh, nggak apa. Merangkap jabatan. Aika dulu aja lah kayaknya. Balikan lagi dari awal. Iya ya, balik lagi dari atuh orang pemimpinnya Eran Wakil nah. Ya udah tuh udah malam ya, nanti gampang kita ngobrol-ngobrol lagi pas taraweh atau apalah. Iya. Taraweh atau Ridho ya. Terawih Iya dan mas, iya siap terawih. Kalau misalkan kalau besoknya libur atau apa gitu ya. Siap. Hai, Ini gimana? bentonya gimana? Enak gak? Mantap. Hai, bentonya sambalnya cocok banget. Terbaik. Ini, oh iya, Sambalnya enak. ya Kalau ini Bu. kan bisa di ini lagi lah. Mantap. Sambalnya cocok banget. Untuk bentonya ini ya buatan istrinya Arisman, Teh Ega sama Teh Diah ya. Iya. Istrinya itu ya. Pantesan Risman gemuk. Enggak. Ya mungkin saya yang lain dia mau istirahat juga ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Jazakallahu khairan. Kita sama Desta mata yoroshiku onegai itoshimasu. Hai, arigatou gozaimashita. Sama Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlewat.